Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Federman Gu Immortal Zheng Ling memiliki ekspresi jelek, Tuan, apakah menurut Anda kami adalah ikan di balok pemotong? Mengapa Anda harus memaksa kami seperti ini? Pasti sulit bagimu untuk mengembangkan tanah yang diberkati ini, jika kita menghancurkan semua sumber daya ini dalam pertempuran, bukankah itu? Apakah kamu mengancam kami? Mata merah Fang Yuan bersinar dengan cahaya yang kejam. Tentu saja itu bukan ancaman, tapi apa yang kami katakan adalah kebenaran, bukan? Kata Gu Immortal Zhou Zong. Fang Yuan tertawa di dalam. Jika Gu Immortal lainnya terancam seperti ini, mereka mungkin waspada dan takut. Kedua Gu Immortal manusia bulu ini mungkin mendapatkan apa yang mereka inginkan, tetapi mereka bertemu Bai Yun Seng dari semua orang. Gu abadi Bai Yun Seng, lanskap seperti sebelumnya, adalah solusi sempurna melawan ancaman mereka. Kedua manusia bulu Gu Immortal tidak tahu tentang keberadaan lanskap seperti sebelum Gu abadi, sehingga mereka mengucapkan kata-kata seperti itu. Menurut niat Fang Yuan, mereka harus membunuh dua manusia bulu Gu Immortals ini. Tapi ini adalah kesengsaraan Bai Yun Seng, Fang Yuan sendiri tidak bisa membuat keputusan. Dan Bai Yun Seng adalah orang tua yang baik hati, sifatnya cukup lembut dan penuh belas kasihan. Dengan demikian, Fang Yuan tidak berbicara, dia memandang Bai Yun Seng. Kedua manusia bulu Gu Immortal juga memandang Bai Yun Seng, menunggu orang yang bersangkutan menjawab. Manusia bulu fana menatap langit dengan ekspresi kagum, ke arah empat sosok di langit. Sebelumnya, manusia bulu fana ini telah mendengar percakapan antara Fang Yuan dan manusia bulu Gu Immortals dengan jelas. Keputusan Bai Yun Seng akan memengaruhi nasib puluhan ribu manusia bulu ini. Beberapa manusia bulu sudah berdoa di dalam, beberapa mengertakkan gigi, beberapa meringis kesakitan. Yu Fei, yang baru saja menjadi raja manusia bulu, mengepalkan tinjunya, dia menatap langit lekat-lekat. Dia awalnya adalah orang biasa, dia tidak seperti Pangeran dan Yu yang tahu banyak rahasia, ini adalah pertama kalinya dia melihat Gu Immortal, dia merasa terkejut dan pada saat yang sama, rasa tidak berdaya yang mendalam. Bai Yun Seng telah mempertimbangkan secara mendalam sejak manusia bulu muncul. Bencana manusia bulu adalah sesuatu yang tidak diharapkan Bai Yun Seng. Mereka adalah makhluk hidup cerdas yang bisa berbicara. Jika Bai Yun Seng membiarkan manusia bulu ini pergi, bencana duniawi ini akan berakhir. Jika tidak, mereka akan bertarung di dalam lubang abadinya, dia mungkin bisa merekrut manusia bulu ini, tetapi ada risiko besar kehilangan sumber daya jika mereka bertarung, dia tidak bisa menimbang pro dan kontra dengan mudah. Tapi tidak peduli apa yang dia pilih, itu adalah keputusan besar. Seperti yang diharapkan Fang Yuan, Bai Yun Seng cukup berangan-angan. Meskipun ini adalah momen kritis, dia tidak bisa memutuskan. Melihat Fang Yuan menatap, dia juga menoleh, mencari pendapat Fang Yuan dengan tatapan bertanya-tanya. Tentu saja kita akan bertarung. Fang Yuan segera mengirimkan, menjawab dengan tegas. Kamu memiliki lanskap Gu abadi seperti sebelumnya, kamu tidak perlu takut aperture abadi kamu menderita kerusakan. Satu-satunya kerugian adalah bola apung Anda, awan kepala langit, dan sumber daya lainnya, hal-hal ini tidak dapat dipulihkan menggunakan lanskap seperti sebelum Gu abadi. Tapi untuk kesengsaraan ini, kamu tidak memindahkan sumber daya ini, kamu tetap siap untuk menderita. Kerugian. Sumber pendapatan utama Anda adalah lanskap seperti sebelum Immortal Gu, sumber daya ini menghasilkan sedikit keuntungan, bahkan jika Anda kehilangannya, Anda dapat memulai dari awal. Federman ini berjumlah puluhan ribu, mereka bisa diubah menjadi budak. Federman dilahirkan dengan tanda dao jalur awan, mereka terampil terbang, semua elit Federman adalah master terbang. Tapi kedua Federman Gu Immortals ini tidak bisa dibiarkan hidup. Bahkan jika mereka tidak terutama mengolah jalur awan, membunuh mereka akan memberi Anda sejumlah besar tanda dao jalur awan, mereka dapat ditambahkan ke tanah yang diberkati Anda. Bukankah itu yang Anda inginkan? Ini adalah kesempatan yang sangat langka. Kedua manusia bulu Gu Immortal terluka, mereka tidak punya cara untuk melarikan diri dari tempat ini.
Selama Bai Yunseng tidak membuka pintu, manusia bulu ini adalah burung yang terperangkap di dalam sangkar. Begitu dia membunuh dua manusia bulu Gu Immortals, lubang abadi mereka akan jatuh ke tanah yang diberkati Bai. Ini adalah situasi yang sangat langka. Ketika Gu Immortal mati dan meninggalkan lubang abadi mereka, aperture abadi akan menjadi tanah yang diberkati yang terisolasi dan menyerap ki langit dan bumi dari dunia. Sama seperti sebelumnya, setelah Fang Yuan mengambil mayat Tuan Bintang Wan Xiang, dia sengaja pergi ke bagian dalam jurang bumi untuk meletakkannya. Hasilnya adalah, setelah meletakkannya, tanah yang diberkati mengambil sejumlah besar ki bumi, tetapi sangat sedikit ki surga, karena penarikan ki bumi, itu menghasilkan getaran hebat di jurang bumi. Jika manusia bulu Gu Immortals mati, lubang abadi mereka akan jatuh ke tanah yang diberkati Bai, mereka akan mengambil ki langit dan bumi. Tapi tanah yang diberkati Bai berbeda dari 5 wilayah, tempat ini sepenuhnya di bawah kendali Bai Yunseng, ki langit dan bumi tidak dapat diekstraksi tanpa izinnya. Jika bukaan abadi tidak bisa berubah menjadi tanah yang diberkati yang terpisah, apa yang akan terjadi? Ada catatan tentang ini, dalam situasi seperti itu, lubang abadi akan dihancurkan, semua sumber daya di dalam lubang abadi akan dihancurkan dengannya. Tapi semua tanda Dao di dalam lubang abadi akan tertinggal, menyatu dengan dunia luar. Dan dunia luar ini adalah tanah yang diberkati Bai. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tanda Dao sangat berharga, karena ada biaya besar untuk mendapatkannya. Bahkan jika seluruh tanah yang diberkati hancur, jika Bai Yunseng bisa mendapatkan semua tanda Dao dari dua manusia bulu Gu Immortals, ini pasti akan menjadi keuntungan besar baginya apapun yang terjadi. Fang Yuan diam-diam mengirimkan, menambahkan kalimat lain, Bai Tua, apakah kebaikanmu bertindak lagi, kamu ingin melewatkan kesempatan besar seperti itu? Ekspresi Bai Yunseng menjadi lebih tegas, dia mengambil keputusan, dia mengirimkan, jangan khawatir. Manusia bulu adalah manusia varian, mereka bukan manusia seperti kita. Karena itu masalahnya, dan kita berada di pihak yang berlawanan, mari kita bertarung dan bunuh mereka. Adapun tawanan manusia bulu ini, saya akan memperlakukan mereka dengan baik. Setelah mengambil keputusan, dia hendak menyerang, tetapi Fang Yuan diam-diam menyuruhnya untuk berhenti, tunggu, ini adalah kesempatan besar, bagaimana kita bisa bertarung begitu saja? Mari kita selidiki mereka dulu. Bai Yunseng tahu tentang kelicikan Fang Yuan, dia menjawab, kalau begitu aku harus merepotkanmu. Percakapan antara keduanya hanya berlangsung sesaat di dunia nyata. Fang Yuan memandang manusia bulu Gu Immortals, dia memulai penipuannya, bukannya kami tidak bisa melepaskanmu, tetapi kamu harus meninggalkan manusia bulu fana ini, mereka akan menjadi budak kami. Kedua belah pihak berbicara secara terbuka tanpa menyembunyikan apapun, kata-kata Fang Yuan segera menarik keributan hebat dari puluhan ribu manusia bulu. Apa? Dia ingin kita menjadi budak mereka. Kehilangan kebebasan seperti kehilangan sayap kita. Tidak, bahkan jika aku mati, aku tidak akan menjadi budak manusia. Jangan khawatir, kami memiliki leluhur Gu Immortal kami, mereka tidak akan menyerah pada kami. Itu tidak mungkin. Kedua manusia bulu Gu Immortal memiliki ekspresi yang tegas, mereka segera menyangkalnya. Fang Yuan tidak terkejut. Kelompok manusia varian lebih bersatu daripada manusia. Dongfang Changfan merencanakan melawan anggota sukunya sendiri demi dirinya sendiri, ini akan jauh lebih tidak mungkin dengan manusia varian. Manusia adalah roh dari semua makhluk hidup, mereka memiliki kecerdasan tertinggi, serta pikiran yang kompleks. Namun, manusia varian memiliki kecerdasan yang lebih rendah dan pikiran yang lebih murni, mereka tidak sejahat dan licik seperti manusia. Tentu saja, ini banyak berkaitan dengan situasi ras yang berbeda sekarang. Saat ini, manusia menguasai 5 wilayah, mereka adalah yang terkuat. Sulit bagi manusia varian untuk bertahan hidup, mereka dikucilkan dan ditekan oleh manusia, ada beberapa kelompok manusia varian yang memiliki sumber daya yang berharga. Tidak peduli di wilayah mana itu, varian budak manusia dijual di pasar. Di antara ras, manusia memegang dominasi mutlak, sementara manusia varian jelas merupakan sisi yang lebih lemah. Sebagai pihak yang lebih lemah, jika mereka ingin bertahan hidup, mereka harus tetap bersatu dan saling membantu, itulah satu-satunya cara untuk menahan tekanan eksternal.
Dengan demikian, kedua Gu Immortal tidak mau menyerahkan manusia bulu fana, mereka memiliki sikap yang tegas, ini sesuai dengan harapan Fang Yuan, dia tahu bahwa mereka sangat bertekad. Fang Yuan dengan cepat membuat transmisi, Bai Yunseng menunjukkan ekspresi perasaan marah dan tersinggung, dia mengulangi kata-kata yang ditransmisikan Fang Yuan kepadanya, "Huff. Kalian manusia bulu menerobos masuk ke tanahku yang diberkati tanpa alasan, ini adalah invasi. Anda tidak hanya menyerang tanah yang diberkati saya, Anda menyerang kami dan mengancam kami, sekarang Anda ingin pergi. Bagaimana mungkin Anda tidak membayar harga untuk ini? Tentu saja, Anda bisa berjuang keluar dengan manusia bulu ini. Jika Anda cukup kuat, saya akan memperlakukan ini sebagai nasib buruk saya. Tetapi jika tidak demikian, saya akan memastikan untuk merawat Anda semua dengan baik." Bagaimana mungkin dua manusia bulu Gu Immortal memiliki kekuatan seperti itu yang tersisa? Jika mereka melakukannya, mengapa mereka repot-repot menggunakan kata-kata untuk berbicara dengan Fang Yuan? Meskipun mereka masih bisa menggunakan gerakan pembunuh abadi keinginan surgawi. Tetapi tanpa perlindungan dari rumah Gu abadi, kota bulu suci, keinginan surgawi tidak hanya membutuhkan sejumlah besar esensi abadi, tetapi juga membutuhkan banyak waktu untuk mengaktifkannya. Dalam situasi seperti itu, pada dasarnya tidak mungkin untuk meniru tindakan mereka melarikan diri sebelumnya. Melihat Fang Yuan tidak mau mengalah, Gu Immortal Zhou Zong tidak punya pilihan selain menekankan pentingnya aperture abadi lagi. Jika mereka benar-benar bertarung, kedua belah pihak akan kalah. Jika kita menghindari pertempuran langsung dan fokus untuk memberikan kerusakan pada tanah yang diberkati, pada titik tertentu, tanah yang diberkati akan menghadapi kehancuran dan menarik angin asimilasi, itu akan menjadi akhir yang buruk bagi kita semua. Zhou Zong berkata dengan nada mengancam. Mereka tidak tahu tentang keberadaan lanskap seperti sebelumnya. Dengan lanskap seperti sebelumnya, dimanapun tanah yang diberkati rusak, itu bisa diperbaiki. Itu tidak akan pernah mencapai titik di mana angin asimilasi dipanggil. Di bawah bimbingan Fang Yuan, Bai Yunseng menjadi marah, "Kamu berani mengancamku. Pertempuran itu akan terjadi. Apa yang saya takutkan? Anda pikir saya pengecut? Aku bisa menjatuhkanmu kapan saja." Dia menunjukkan sikap maniak pertempuran yang tidak bisa tetap tenang. Fang Yuan menunjukkan ekspresi waspada, tetapi menolak untuk mengalah, dia ingin bernegosiasi lebih banyak. Tindakannya memberi dua manusia bulu Gu Immortal harapan bahwa mereka bisa pergi dengan damai. Setelah kedua belah pihak bernegosiasi untuk waktu yang lama, Zheng Ling adalah orang pertama yang mengalah, dia menyarankan agar pihak Fang Yuan dapat dikompensasi dengan sejumlah besar batu esensi abadi. Di antara mereka berdua, Zhou Zong bertindak sebagai pihak yang agresif, sementara Zheng Ling bertindak sebagai partai damai, mereka bekerja sama dengan banyak koordinasi. Fang Yuan memandang Bai Yunseng, saat Bai Yunseng mendapat petunjuk dan memutar matanya, bagaimana jumlah batu esensi abadi ini bisa dibandingkan dengan puluhan ribu manusia bulu. Bertarung, mereka bisa menang kapan saja. Fang Yuan dan Bai Yunseng memiliki koordinasi yang tidak kalah dengan dua lainnya. Di tanah, para manusia bulu berada dalam keadaan kacau. Mereka marah namun tidak berdaya dan sedih, ini adalah dunia yang kejam, ini adalah penderitaan yang lemah. Yu Fei berteriak ke langit, "Cukup. Bahkan jika kita mati, kita tidak akan menjadi budak yang rendah." Perasaan diperlakukan sebagai ternak saat mereka digunakan sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi sangat mengerikan. Diam. Jangan pergi dan memusuhi eksistensi seperti Gu Immortals. Anda adalah Raja Manusia Bulu Baru, Anda harus memikirkan klan terlebih dahulu. Dengan mengejek Gu Immortals seperti ini, apakah kamu mencoba mendorong klan kami ke jurang? Dan Yu memarahi. Brengsek, sialan. Yu Fei mengertakkan gigi, tinjunya mengepal saat pembuluh darahnya muncul, dia mendengarkan kata-kata dan Yu dan terdiam. Bagi Yu Fei, perubahan keadaan terjadi terlalu cepat, dan terlalu tiba-tiba. Dia yang bercita-cita menjadi Raja Manusia Bulu telah mencapai tujuannya. Tapi posisi tinggi dan perkasa yang dia impikan ini, sangat kecil dan lemah saat ini. Gu Immortals benar-benar terlalu kuat dibandingkan dengan manusia. Tidak peduli seberapa berdarah panas dia, tidak peduli bagaimana dia mempertaruhkan nyawanya, kesenjangan kekuatan pertempuran itu tidak dapat ditembus. Zheng Ling menyarankan untuk mengkompensasi dengan batu esensi abadi,
Meskipun Bai Yunseng menolaknya, Fang Yuan berpura-pura memikirkannya, kami ingin budak manusia bulu, tetapi Anda hanya menawarkan batu esensi abadi. Konflik ini tidak dapat diselesaikan. Bagaimana dengan ini? Mari kita mundur selangkah dan memutuskan dengan kekuatan kita. Sikap Bai Yunseng tegas, dia menunjukkan sikap maniak pertempuran. Selama percakapan, dia telah mengejek mereka dengan mengatakan, aku bisa menjatuhkanmu kapan saja, beberapa kali. Jika Shark Demon dan yang lainnya yang akrab dengan Bai Yunseng ada di sini, mereka akan berpikir bahwa Bai Yunseng ini adalah penipu. Zhou Zong dan Zheng Ling bertukar pandangan. Sulit untuk berbicara dengan maniak pertempuran Bai Yunseng, tetapi sepertinya zombie abadi, Fang Yuan, bertanggung jawab atas pengambilan keputusan. Ini tidak aneh bagi manusia bulu Gu Immortals, lagi pula, Fang Yuan menunjukkan kekuatan pertempuran peringkat 7 sebelumnya. Keduanya berkomunikasi secara diam-diam, mereka berdua merasa bahwa, Fang Yuan jauh lebih mudah diajak bicara daripada Bai Yunseng, dia lebih masuk akal. Pihak lain adalah zombie abadi, bukaan abadinya tidak dapat menghasilkan esensi abadi, itu sebabnya dia memiliki sifat yang hati-hati. Kita harus memanfaatkan sifat ini. Tapi tanah yang diberkati ini adalah milik orang tua terkutuk itu. Orang tua ini memiliki temperamen yang cukup berapi-api di usia ini, sepertinya kekuatan pertempurannya tidak bisa diremehkan, waspadalah. Lupakan saja, situasinya menguntungkan mereka sekarang, mari kita dengarkan apa yang disarankan zombie abadi. Kedua manusia bulu Gu Immortals menganalisis situasi ini, menurut mereka itu adalah pemahaman yang masuk akal tentangnya. Tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap yang dibuat khusus Fang Yuan untuk mereka. Tolong bicara. Setelah berdiskusi, Zhou Zong berkata kepada Fang Yuan. Fang Yuan berbicara, di dunia Gu Immortals, manfaat adalah hal yang paling penting, itu ditentukan oleh kekuatan pertempuran. Kami akan mengadakan 10 duel, untuk setiap duel yang kami menangkan, Anda akan membagi 10% dari Featherman kepada kami, tetapi untuk setiap yang kami kalahkan, kami hanya akan menerima sejumlah batu esensi abadi sebagai kompensasi. Zhou Zong tidak mau, dia berteriak, baik itu menang atau kalah, Anda mendapat manfaat darinya. Fang Yuan tersenyum ringan dan tidak menjawab. Bai Yinseng mulai melolong, mengapa kamu mengeluh? Jika Anda tidak menginginkan ini, ayo bertarung. Tinju saya gatal untuk memukul sesuatu, saya bisa menjatuhkan Anda kapan saja. Jika Anda berani menghancurkan bukaan abadi saya akan membantai manusia bulu fana ini terlebih dahulu, dalam kasus terburuk, kita turun bersama, siapa yang takut pada siapa. Dia menunjukkan contoh sempurna dari maniak pertempuran yang tidak berotak. Zhou Zong dan Zheng Ling mengabaikannya sepenuhnya, menunjukkan ekspresi tidak ingin membungkuk ke tingkat kecerdasannya. Keduanya mulai mendiskusikan keputusan mereka menggunakan transmisi. Fang Yuan menekan mereka pada waktu yang tepat, jika Anda tidak setuju dengan ini, kami harus bertarung. Kata-kata ini membuat hati kedua manusia bulu abadi ini melonjak. Mereka mengerti dengan jelas bahwa dalam situasi saat ini, pengorbanan tidak dapat dihindari, keputusan yang paling logis adalah meminimalkan kerugian mereka. Akhirnya, Zheng Ling mengangguk, menyetujui duel. Tapi dia memiliki prasyarat, mereka harus menggunakan langkah pembunuh abadi jalur informasi yang harus mereka buat membuat perjanjian, mirip dengan janji Gunung Gu, sebagai pembatasan pada kedua belah pihak. Terlepas dari hasilnya, setelah 10 duel, pihak Fang Yuan tidak menimbulkan masalah bagi manusia bulu, mereka harus membuka pintu dan membiarkan orang lain pergi, tanpa hambatan apapun. Para manusia bulu sebenarnya memiliki gerakan pembunuh jalur informasi seperti itu, fondasi mereka cukup dalam, Fang Yuan cukup terkejut. Untuk memulai, Gu Immortal Zhou Zong memasuki panggung untuk duel pertama. Di pihak Fang Yuan, Bai Yunseng pergi berperang, dia mengalir dengan niat bertempur saat dia menunjukkan ekspresi haus darah, dia berteriak, ayo, aku akan menjatuhkanmu sebentar lagi. Zhou Zong benar-benar tertipu oleh sikapnya, lagi pula, dia hanya manusia varian, kecerdasan mereka lebih rendah dari manusia. Yang terpenting, Zhou Zong memiliki keraguannya, dia tidak ingin mengorbankan anggota klannya. Dia tidak ingin ada manusia bulu yang kehilangan kebebasannya dan menjadi budak manusia. Dengan demikian, ia memilih spesialisasinya untuk duel tersebut.
Apa, kamu ingin bersaing dalam kecepatan terbang sendirian? Bai Yun Seng terkejut. Menurut kesepakatan, kami adalah orang pertama yang memutuskan jenis duel apa itu, apakah Anda akan membatalkan kata-kata Anda? Aku akan membiarkanmu memutuskan kali ini. Bai Yun Seng menunjukkan ekspresi kesal dan kesal. Hasil duel ini sudah jelas. Bai Yun Seng hanya memiliki gerakan pembunuh fana untuk terbang. Pihak lain tidak hanya memiliki sayap, mereka bahkan memiliki gerakan pembunuh abadi yang khusus digunakan untuk gerakan. Setelah melihat hasilnya, para manusia bulu di tanah meletus menjadi sorak-sorai keras. Bagaimanapun, kebebasan mereka dipertaruhkan, mereka bisa menjadi budak, mereka sangat gugup ketika mereka menonton duel. Ini adalah batu esensi abadimu. Zhou Zong tertawa keras, dia menyerahkan selusin batu esensi abadi kepada Bai Yun Seng dengan bangga. Bai Yun Seng menerima mereka dengan ekspresi muram, tetapi dia dipenuhi dengan kekaguman terhadap Fang Yuan. Fang Yuan benar-benar pandai merencanakan. Pihak lain membayar batu esensi abadi tetapi mereka bertindak seperti ini adalah kemenangan besar bagi mereka. Aku lebih rendah darinya. Dalam duel pertama, Fang Yuan kalah. Fang Yuan pergi untuk duel kedua, karena dia memiliki kekuatan pertempuran peringkat 7, manusia bulu Gu Immortals tidak berani ceroboh, mereka mengirim Gu Immortal Zheng Ling yang lebih kuat untuk berduel dengannya. Fang Yuan menyarankan, kami akan bersaing menggunakan kecepatan. Ekspresi Zheng Ling membeku sesaat sebelum dia setuju. Fang Yuan kalah dalam duel ini juga dengan sangat cepat. Zheng Ling juga memiliki gerakan pembunuh abadi, kecepatannya 2 kali lebih cepat dari Zhou Zong. Sementara itu, Fang Yuan memiliki 3 pasang sayap kelelawar padat sejati, semuanya adalah sayap binatang buas yang sunyi. Tetapi dalam duel ini, dia tidak berhasil mengaktifkan kekuatan elang mahkota besi Immortal Gu sama sekali, sehingga dia tidak memiliki harapan untuk menang. Duel ketiga, duel keempat, duel kelima. Duel demi duel, pihak Fang Yuan tidak meraih kemenangan, sementara Federman Gu Immortals menang tanpa kekalahan, hasilnya sepihak. Ekspresi Fang Yuan dan Bai Yun Seng menjadi lebih jelek dalam prosesnya. Kedua manusia bulu Gu Immortal memiliki ekspresi percaya diri dan longgar. Mereka mulai menyadari bahwa musuh mereka semuanya menggonggong dan tidak menggigit, mereka hanya memasang garis depan. Misalnya, zombie abadi Fang Yuan hanya peringkat 7 dalam hal serangan. Dia hanya memiliki gerakan pembunuh fana untuk pertahanan, bersama dengan pertahanan tubuh zombie abadinya. Dalam hal penyembuhan, dia hanya memiliki kemampuan pemulihan dasar zombie abadi. Adapun gerakan dan metode investigasi, dia tidak memiliki gerakan pembunuh abadi. Sementara itu, Bai Yun Seng sangat gegabah dan angkuh, tetapi dalam hal kekuatan pertempuran, dia berantakan. Dia hanya menggunakan gerakan pembunuh fana. Kedua manusia bulu Gu Immortal merasa seperti telah ditipu. Ternyata keduanya sangat lemah, jika kita tahu ini, kita akan bertarung sejak awal. Manusia adalah yang paling terampil dalam merencanakan. Kami telah menggunakan gerakan pembunuh abadi jalur informasi dan membatasi diri kami sendiri, kami hanya bisa meninggalkan tempat ini dan tidak dapat menyerang. Memikirkannya, kami terlalu terpana oleh penjajah Gu Immortal manusia sebelumnya. Karena fondasi kota bulu suci kami lebih unggul dari kebanyakan Gu Immortal manusia. Keduanya cukup mengesankan, tetapi mereka sama sekali bukan tandingan kami. Seperti ini, dua Federman Gu Immortals memenangkan 9 ronde, hanya duel terakhir yang tersisa. Tidak peduli apa yang terjadi dalam duel ini, setelah berakhir, pihak Fang Yuan tidak akan dapat menghalangi manusia bulu karena kesepakatan, dia harus membiarkan mereka pergi. Di tanah, sorak-sorai kemenangan sudah bergema. Raja manusia bulu baru, Yu Fei, memiliki ekspresi yang lebih baik sekarang. Matanya bersinar terang saat dia melihat dua Gu Immortal dari klan manusia bulu, dia memiliki ambisi besar lainnya sekarang. Saya sudah memutuskan. Selama saya menjadi Gu Immortal, saya akan menjadi pria sejati. Aku harus menjadi Gu Immortal, bahkan jika aku harus menyerah menjadi raja, aku akan menjadi Gu Immortal. Fang Yuan maju selangkah saat suaranya menjadi sangat dingin, ini adalah duel terakhir, kita berempat akan bertarung dalam pertempuran serangan dan pertahanan, saya akan menyerang dan Anda akan bertahan untuk babak pertama, dan Anda akan menyerang sementara saya bertahan untuk babak berikutnya. Mitra kami hanya dapat menggunakan metode penyembuhan,
ketika satu pihak tidak dapat melanjutkan, mereka akan kalah. Zhou Zong dan Zheng Ling bertukar pandangan, mereka mengerutkan kening saat mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Fang Yuan membuat aturan duel untuk melengkapi tampilan keunggulan mereka. Sementara itu, Zheng Ling dan Zhou Zong tidak bisa keberatan dengan permintaan duel ini, mereka hanya bisa menerimanya. Dalam hal ini, duel ke-10 adalah yang tersulit dari semuanya. Ini adalah babak terakhir, setelah kita menang, kita akan dapat melindungi semua Featherman dan pergi dengan selamat. Kedua Gu Immortal berbicara secara mental saat mereka pergi berperang. Tuan, tolong serang. Zheng Ling maju selangkah, berkata. Fang Yuan tidak berbicara, dia 1000 langkah dari Zheng Ling, dia meraih pihak lain. Gemuruh. Tangan raksasa jalur kekuatan merobek ruang angkasa dan meraih Zheng Ling dengan keras. Zheng Ling menekan instingnya untuk menghindar, dia mengaktifkan gerakan pembunuh defensifnya saat baju besi yang terbuat dari cahaya muncul di tubuhnya. Armor itu tampak sangat nyata, itu menghalangi tangan raksasa jalur kekuatan. Ekspresi Fang Yuan tidak berubah, dia sudah melihat baju besi yang terbuat dari cahaya ini di duel keempat, itu adalah gerakan pembunuh abadi defensif jalur cahaya. Diblokir. Zhou Zong berteriak gembira, sudah waktunya bagi kita untuk menyerang. Fang Yuan mengejek, Tuan, apakah Anda membuat kesimpulan begitu cepat? Seranganku bukanlah tipe seketika, tapi serangan berkelanjutan, aku belum mengakhiri seranganku. Tidak apa-apa, Tuan bisa terus menyerang. Zheng Ling berkata dengan suara rendah. Dalam duel sebelumnya, Fang Yuan juga menyerang, Zheng Ling merasa bahwa dia bisa memblokir segudang tangan raksasa diri sepenuhnya. Tetapi pada saat berikutnya, Fang Yuan menunjukkan senyum kejam saat ekspresi Zheng Ling berubah. Sebelumnya, Fang Yuan telah menyembunyikan kekuatannya, hanya menggunakan satu inti Immortal Gu. Sekarang, dia menggunakan semua inti Immortal Gu sekaligus. Tangan raksasa jalur kekuatan mematahkan metode pertahanan jalur cahaya, karena suara berderit bisa terdengar. Oh tidak, pada tingkat ini, Tuan Zheng Ling akan menjadi pasta daging. Zhou Zong terkejut. Zheng Ling, pertimbangkan baik-baik, tangan raksasa saya hanyalah serangan, itu tidak dapat membatasi gerakan Anda. Tetapi jika Anda keluar dari itu sekarang, Anda akan melanggar perjanjian kami. Dalam hal ini, Anda akan melanggar perjanjian kami sebelumnya, dan duel akan dibatalkan. Fang Yuan mengejek. Brengsek, aku akan berusaha sekuat tenaga. Zheng Ling berteriak dengan marah, dia mengaktifkan gerakan pembunuh defensif lainnya, itu adalah gerakan pembunuh abadi. Dua gerakan pembunuh abadi ditumpuk bersama, menghalangi tangan raksasa jalur kekuatan. Pada titik ini, kedua belah pihak menemui jalan buntu lagi. Memang, dia hanya zombie abadi peringkat 6, bagaimana dia bisa bertarung dalam pertempuran yang berlarut-larut dengan Lord Zheng Ling? Zhou Zong menjadi tenang. Tapi sesaat kemudian, Fang Yuan masih penuh semangat, sementara Zheng Ling mulai cemas, dia tidak bisa bertahan. Oh tidak, pihak lain pasti menggunakan batu esensi abadi kita dan mengubahnya menjadi esensi abadi. Sebaliknya, kami telah kehilangan banyak fondasi kami setelah pertempuran yang intens, jadi kami adalah yang pertama kehabisan esensi abadi. Menyadari alasannya, Zhou Zong merasakan kemarahan dan melankolis yang luar biasa, sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Pada saat yang sama, dia mulai bingung, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika saya ingin membantunya, saya hanya bisa menggunakan metode penyembuhan, jika tidak, kita akan melanggar perjanjian duel, dan duel sebelumnya akan dibatalkan. Dia ada di sana secara fisik, tetapi dia merasa seperti dia bermil-mil jauhnya, Zhou Zong tidak berdaya. Jebakan yang telah dibuat Fang Yuan dengan susah payah mulai berpengaruh. Terkadang, pencapaian Anda sebelumnya akan menjadi kendala terbesar bagi Anda untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar. Jika mereka memenangkan babak ini, mereka akan mendapatkan kemenangan penuh. Mereka akan menyelamatkan semua manusia bulu dan membawa mereka ke tempat yang aman. Mereka berjarak satu duel, hanya satu duel. Jika mereka melanggar aturan, semuanya akan dibatalkan. Mentalitas ini membuat Zheng Ling memilih untuk terus bertahan, dan Zhou Zong penuh keringat dan khawatir, tetapi dia tidak bisa ikut campur. Sudah berakhir. Fang Yuan tertawa keras, 7 tangan raksasa jalur kekuatan lainnya terbang keluar. Tangan raksasa jalur kekuatan membanting manusia bulu di tanah dengan kekuatan yang luar biasa.
Apa yang kamu lakukan? Zhou Zong melolong, dia seperti naga marah yang sisiknya dipetik. Jangan jatuh ke dalam perangkapnya, dia mencoba memikatmu untuk menyerang sehingga kamu akan melanggar aturan. Bagian lainnya adalah kehabisan akalnya, kami harus terus bertahan. Zheng Ling berteriak. Zhou Zong tercengang, tatapannya ke arah Fang Yuan berubah, bukankah zombie abadi lambat dalam kognisi? Mengapa orang ini begitu licik? Saat dia tertegun, Fang Yuan mendekati Zheng Ling dan meludahinya. Gerakan pembunuh abadi, Poison Speed. Ini adalah gerakan pembunuh abadi yang dimodifikasi yang berasal dari menyimpan hati jahat, menggunakan hati wanita immortal Gu sebagai intinya. Sejak Fang Yuan mendapatkannya, dia telah merahasiakannya, ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya. Zheng Ling lengah, dia segera diracuni oleh ini. Dia memiliki metode untuk menyembuhkan dirinya sendiri, tentu saja, tetapi pada saat ini, pikirannya terganggu dan dia bereaksi sesaat lebih lambat. Pada saat dia akan mendetoksifikasi dirinya sendiri, racunnya sudah sangat dalam. Momen hidup dan mati sering diputuskan dalam sekejap. Tidak bermoral. Zheng Ling menatap Fang Yuan lekat-lekat, ini adalah kata terakhirnya. Dengan bunyi gedebuk keras, dia kehilangan kendali dan terjepit menjadi pasta daging oleh tangan raksasa jalur kekuatan. Tuan Zheng Ling. Zhou Zong berteriak marah. Semuanya terjadi terlalu cepat, pada saat Zhou Zong bereaksi, sudah terlambat. Dia tidak memiliki Gu abadi seperti manusia seperti sebelumnya. Fang Yuan menyerang Zhou Zong dengan tangan raksasa jalur kekuatannya yang lain. Anda tidak bisa bertahan, menyerang atau menghindar. Jangan lupa, menurut aturan duel ini, kamu hanya bisa menggunakan metode penyembuhan. Fang Yuan berteriak. Zhou Zong mendengar ini dan matanya hampir keluar, dia akan memuntahkan darah karena marah. Bagaimana dia bisa bertarung seperti itu? Dia harus membalas, menghindar, atau membela diri, tetapi semua itu melanggar aturan, itu akan membatalkan semua kemenangan masa lalu mereka. Di sisinya, orang yang bertugas menyerang dan bertahan, Zheng Ling, sudah mati, dia hanya bisa menggunakan metode penyembuhan sekarang. Tapi begitu tangan raksasa jalur kekuatan meraihnya, dia akan terbunuh di tempat, tidak ada teknik penyembuhan yang akan menyelamatkannya. Bahkan jika Fang Yuan tidak bisa membunuhnya dan dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri, dia tidak bisa membalas, itu melanggar aturan. Fang Yuan diyakinkan untuk menang. Ini benar-benar menggertak para manusia bulu. Pada saat ini, melihat ekspresi bingung Zhou Zong, bahkan Bai Yun Seng menunjukkan ekspresi kasihan dan simpati. Pada saat antara hidup dan mati, Gu immortal yang tersisa, Zhou Zong, memiliki ledakan inspirasi, dia menyadari cara paling langsung untuk mengubah situasi saat ini. Saya mengakui kekalahan. Dia berteriak. Serangan Fang Yuan berhenti. Zhou Zong bernapas kasar, hanya dalam beberapa saat, dia basah kuyup oleh keringat. Puluhan ribu manusia bulu di tanah bereaksi setelah beberapa saat, mereka berteriak kaget. Hanya dalam beberapa saat, peringkat 7 Gu immortal dari Federman meninggal, dan Zhou Zong tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Plot Fang Yuan yang cermat menunjukkan efeknya yang kejam, para manusia bulu memasangkan harga yang mahal, mereka kalah telak. Ini adalah situasi yang sama sekali berbeda dari sebelumnya, perbedaannya seperti langit dan bumi, tidak heran jika para manusia bulu terkejut. Ekspresi Zhou Zong pucat, dia merasakan kegelisahan di dalam hati saat dia berbicara, saya kalah, menurut kesepakatan, 10 duel sudah berakhir, kita akan meninggalkan tempat ini. Tatapannya ke arah Fang Yuan dan Bai Yun Seng dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan yang mendalam. Pihak lain membunuh manusia bulu Gu immortal Zheng Ling, tetapi sekarang, Zhou Zong tidak memiliki kekuatan yang mencukupi, dia tidak bisa membalas dendam. Bagaimana dia bisa membalas dendam? Jika Zheng Ling masih hidup, jika dia berkolaborasi dengan Zhou Zong, mereka pasti akan menekan Fang Yuan dan Bai Yun Seng. Ini adalah kebenaran. Zheng Ling dan Zhou Zong memiliki fondasi yang sangat dalam, di luar harapan Fang Yuan. Mereka mungkin tidak memiliki banyak Gu abadi, tetapi mereka telah menyimpulkan banyak gerakan pembunuh abadi. Gerakan pembunuh abadi ini mencakup serangan, pertahanan, gerakan, penyembuhan, dan penyelidikan, mereka tidak memiliki kekurangan yang jelas. Sebaliknya, Fang Yuan dan Bai Yun Seng sebagian besar menggunakan gerakan pembunuh fana. Jika mereka benar-benar bertarung,
akan sulit bagi mereka untuk mendapatkan keuntungan apapun karena mereka akan lebih rendah dalam aspek-aspek ini. Tentu saja, ini adalah tanah yang diberkati Bai, pihak Fang Yuan memiliki keunggulan teritorial. Tapi jangan lupa, tanah yang diberkati tidak dapat membatasi gerakan Immortal Gu dan pembunuh abadi. Dengan demikian, Zhou Zong hanya bisa menahan amarahnya serta keinginan untuk membalas dendam. Dia memutuskan untuk tidak menyelesaikan skor dengan Fang Yuan untuk saat ini. Masalah mendesak sekarang adalah melarikan diri dan menemukan tempat baru untuk tinggal bersama anggota klannya. Fang Yuan dan Bai Yunseng tidak bisa menghentikannya untuk membuat permintaan itu. Alasannya sederhana. Mereka telah menggunakan gerakan pembunuh abadi jalur informasi sebelumnya. Begitu pihak Fang Yuan melakukan sesuatu yang melanggar perjanjian, mereka akan menghadapi reaksi keras, mereka akan mati di tempat. Fang Yuan tidak seperti Peri Lisan, dia tidak memiliki gerakan pembunuh jalur waktu seperti penundaan dengannya. Dengan demikian, dia tidak bisa melanggar perjanjian. Faktanya, Zhou Zong sangat sadar akan hal ini, dia berharap Fang Yuan akan melanggar perjanjian. Jika itu terjadi, musuh akan dimusnahkan, dan tanah yang diberkati ini akan menjadi milik para manusia bulu. Mengenai syarat kepemilikan dari roh tanah Bai, itu akan menjadi sesuatu yang perlu dipikirkan nanti. Tentu saja, Fang Yuan dan Bai Yunseng tidak bisa menyerang, mereka juga tidak bisa memanggil orang luar seperti Peri Lisan dan Hei Loulan untuk ikut campur. Meskipun manusia bulu tidak memiliki kecerdasan manusia, celah yang begitu jelas masih akan ditangani. Jika Fang Yuan memanggil bala bantuan, dia akan melanggar perjanjian, dia akan mati. Memang, 10 duel telah berakhir, menurut kesepakatan kita sebelumnya, kita harus membuka pintu dan membiarkan manusia bulu yang tersisa pergi. Fang Yuan mengangguk, berkata kepada Zhou Zong, jangan khawatir, kami tidak akan membatalkan kata-kata kami. Bagus. Zhou Zong menghirup udara keruh, dia merasa sangat menyesal terhadap tindakan Fang Yuan yang menepati janjinya. Tetapi, kata-kata Fang Yuan bergeser. Tapi apa? Zhou Zong menatapnya dengan gugup. Fang Yuan tertawa ringan, kami memenangkan duel ke-10, menurut aturan, saya dapat memilih budak dari antara manusia bulu di tanah, dan sisanya akan diizinkan pergi. Zhou Zong menghela nafas, dia memandang anggota klan di tanah, merasa sangat rumit, jari-jarinya menusuk dagingnya. Fang Yuan dan Bai Yunseng turun saat mereka mulai memilih budak dari antara manusia bulu ini. Para manusia bulu bingung, mereka takut dipilih. Jangan bergerak, biarkan aku memilih dengan benar. Fang Yuan sengaja berteriak. Para manusia bulu bahkan lebih takut sekarang, mereka seperti anak ayam di depan elang. Gadis ini tidak buruk. Fang Yuan berpura-pura memikirkannya, dia memberi isyarat dengan jarinya saat seorang gadis muda ditahan oleh kekuatan tak berbentuk, ditarik ke arahnya dari kelompok manusia bulu. Tidak, aku tidak mau. Mata gadis manusia bulu itu mengalir dengan air mata ketidakberdayaan. Lepaskan tunanganku. Seorang pria bulu muda menyerang sebelum salah satu manusia bulu bisa menghentikannya. Mata Fang Yuan bersinar dengan cahaya yang kejam, dia mendengus, mencari kematian. Dia tidak membuat gerakan yang jelas, tetapi anak muda Federman, yang hanya seorang Gu Master peringkat 2, membeku di udara saat dia terbang, wajahnya terdistorsi saat tubuhnya mengalami kejang. Pada saat berikutnya, dia jatuh ke tanah. Meskipun dia ditangkap oleh manusia bulu di sekitarnya, darah merajalela di seluruh tubuhnya, 7 lubangnya berlumuran darah, dia akan mati. Apa yang kamu lakukan? Zhou Zong sangat marah, dia mendarat di tanah dan menekan dada anak muda manusia bulu itu, menyembuhkannya secara pribadi. Anak muda manusia bulu itu terkena metode jalur darah Fang Yuan, darahnya mengalir liar dan menyembur keluar. Tetapi dengan penindasan Zhou Zong, serangan itu diselesaikan dan nyawa anak muda manusia bulu itu diselamatkan. Zhou Zong mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yuan, ekspresinya gelap, Tuan, Anda menyerang manusia, itu menghina status Gu Immortal. Dan saya ingat bahwa dalam perjanjian, Anda tidak boleh dengan bebas menyerang atau membunuh manusia bulu kami. Fang Yuan mengangkat bahu, Gu Immortals memiliki status mereka, tetapi bahkan lebih dari itu, otoritas mereka tidak boleh tersinggung, saya tidak melanggar perjanjian, dialah yang memiliki niat untuk menyerang saya. Dinyatakan dalam perjanjian dengan jelas bahwa jika manusia bulu fana mencoba menyerang saya memiliki hak untuk membunuh mereka.
Bukankah itu benar? Zhou Zong tidak bisa menjawab ini. Dalam hal mempermainkan aturan, Fang Yuan jauh lebih kuat darinya. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, jangan khawatir, saya tidak akan melanggar perjanjian. Zhou Zong mengertakkan gigi, matanya memuntahkan api. Kalau begitu aku akan memilihmu sebagai budakku berikutnya, Zhou Zong. Tiba-tiba, Fang Yuan menunjuk ke arah Zhou Zong, dia menunjukkan senyuman, seperti skemanya telah berhasil. Apa katamu? Pada saat ini, Zhou Zong hampir mengira bahwa dia sedang mendengar sesuatu. Dia ingin Gu Immortal menjadi budaknya. Bagaimana ini mungkin? Zhou Zong memandang Fang Yuan dengan tidak percaya, apakah pihak lain menjadi gila? Fang Yuan berkata sambil tersenyum, Zhou Zong, apakah kamu lupa? Kesepakatan kami adalah, selama pihak saya menang, saya dapat memilih sebagian dari manusia bulu ini di tanah dan menjadikan mereka sebagai budak saya. Fang Yuan menekankan pada kata-kata, di tanah. Zhou Zong merasa seperti petir telah menghantamnya, dia tertegun di tempat, tidak bergerak sama sekali. Manusia bulu di sekitarnya tidak lagi bingung dan melompat-lompat, mereka membeku seperti patung, menatap Gu Immortal mereka, menatap kakinya. Zhou Zong menginjak tanah. Pada saat ini, ekspresi Zhou Zong sangat menarik, berubah dari pucat seperti kertas menjadi gelap dan serius. Sayapnya berkibar tanpa sadar, dia ingin mengangkat kakinya seolah-olah lantainya lava, itu membakar kakinya. Hehehe. Fang Yuan tertawa mengerikan, cahaya licik bersinar di mata merahnya, saat kamu menginjak tanah, kamu menjadi budakku. Zhou Zong, bahkan jika kamu terbang sekarang, sudah terlambat. Zhou Zong berteriak pada Fang Yuan, ini jebakan. Ini adalah plot jahat. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, dia menunjukkan ekspresi sombong dan tidak tahu malu, itu benar, ini jebakan, ini adalah plot jahat, sayangnya, kamu jatuh cinta padanya. Di sampingnya, Bai Yun Seng menghela nafas, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena mengabaikan tubuhmu sendiri. Memang, otoritas Gu Immortals tidak bisa tersinggung, jarang budak menjadi Gu Immortals. Ketika kami menetapkan perjanjian, Anda berdua terbang di udara, menjauh dari tanah, sehingga Anda tidak memperhatikan jebakan ini. Tentu saja, jika Anda menyadarinya dan tidak menginjak tanah, juga tidak ada yang bisa kami lakukan. Tapi kamu memiliki hati nurani yang bersalah, kamu ingin mengorbankan sebagian dari Featherman dan membiarkan mereka menjadi budak untuk mendapatkan kebebasan untukmu dan para Featherman lainnya. Batuk. Fang Yuan terbatuk, Bai tua, bahkan jika dia tidak mendarat di tanah, saya masih memiliki cara saya. Kita bisa memilih budak kita perlahan, kita bisa mengambil waktu 1 atau 2 tahun dan langsung melumpuhkan manusia bulu. Mereka membutuhkan makanan dan air untuk bertahan hidup, tetapi tanah yang diberkati Bai adalah milikmu, karena perjanjian, mereka tidak dapat menimbulkan kerusakan apapun di tanah yang diberkati, selama kita tidak memilih budak kita, mereka akan menjadi tawanan di dalam tanah yang diberkati. Petik 2. Kali ini, bahkan Bai Yun Seng memandang Fang Yuan dengan kaget. Zhou Zong membuka mulutnya lebar-lebar, pada saat ini, dia merasa bahwa dia terlalu bodoh dan naif. Seluruh area ditutupi oleh keheningan yang mematikan. Kesedihan, ketakutan, dan kehilangan menyelimuti hati semua manusia bulu. Zhou Zong adalah satu-satunya Gu Immortal yang tersisa di antara para manusia bulu. Jika dia tidak lagi ada di sana, dan menjadi budak manusia, bagaimana manusia bulu yang tersisa ini akan bertahan? 5 wilayah saat ini, atau lebih tepatnya, seluruh dunia, dapat dikatakan milik manusia. Ruang bagi manusia varian untuk bertahan hidup sangat kecil, dan ruang yang sudah kecil ini terus menyusut. Mulut Zhou Zong terbuka lebar karena terkejut, perlahan tertutup. Dia menatap Fang Yuan, seolah-olah dia sedang melihat monster, dan bertanya, apakah penampilan zombie abadimu palsu? Bagaimana zombie abadi bisa merencanakan semua ini? Fang Yuan sedikit linglung, tidak menyangka Zhou Zong tiba-tiba tenang. Dia langsung memiliki firasat buruk. Bai Yun Seng yang berada di sampingnya, berbicara dengan penuh kasih, menyerah, Zhou Zong. Bahkan jika Anda menjadi budak, saya dapat berjanji bahwa Anda tidak akan pernah diperlakukan tidak adil, saya juga tidak akan membatasi kebebasan Anda selama waktu normal, saya hanya akan meminta layanan Anda selama masa-masa kritis. Biarkan manusia bulu di belakangmu tinggal di tanahku yang diberkati mulai sekarang.
Yakinlah, saya tidak akan kasar pada mereka atau menganiaya mereka, saya juga akan membayar hadiah yang sesuai untuk pekerjaan mereka. Menghela nafas. Bai Yun Seng menghela nafas, sifatnya yang baik hati telah muncul lagi. Namun, Zhou Zong menggelengkan kepalanya sedikit 3 kali. Senyum di sudut bibir Fang Yuan menghilang saat ekspresinya berubah menjadi serius. Setelah itu, dia melihat bahwa Gu Immortal Zhou Zong tiba-tiba berbalik ke arah sekelompok besar manusia bulu, dan membungkuk dalam-dalam. Semua orang. Nada suara Zhou Zong sangat tenang, tetapi itu mengungkapkan niat yang menentukan. Suaranya tidak keras, tetapi bergema di telinga semua orang. Saya telah merugikan kalian semua, dunia ini hanya memiliki Gu Immortal Zhou Zong, manusia bulu Zhou Zong, tetapi sama sekali tidak akan ada budak Zhou Zong. Sungguh memalukan bahwa aku tidak bisa melindungi kalian semua. Selamat tinggal. Dia kemudian tiba-tiba melebarkan sayapnya. Sayap manusia bulu tidak lebar seperti sayap elang atau tebal seperti sayap burung nasar, tetapi ramping dan indah. Zhou Zong, apa gunanya ini? Berhenti dengan cepat. Bai Yun Seng terkejut, dan ingin menghentikannya. Tapi bagaimana dia bisa menghentikan Gu Immortal yang mencari kematian atas kemauannya sendiri? Zhou Zong tiba-tiba mengepakkan sayapnya dan terbang menuju langit. Sambil terbang ke langit, dia berteriak, "Aku, Zhou Zong. Saya seorang manusia bulu. Aku tidak akan menjadi budak." Pada saat ini, tatapan semua orang tertuju padanya. Dia melanggar perjanjian. Dia menginjak tanah dan berhasil dijebak oleh Fang Yuan, menjadi budak. Namun, Zhou Zong tidak mau dan menentang kesepakatan atas inisiatifnya sendiri. Gerakan pembunuh abadi jalur informasi padanya meletus, reaksi intens yang tidak bisa dia tahan menyerang seluruh tubuh Zhou Zong. Semakin Zhou Zong terbang, semakin lambat dia, kedua sayapnya juga menjadi sulit untuk digerakkan. Saat ini, penampilannya yang terbang di langit seperti seorang lelaki tua yang mendekati kematian dan tersandung kakinya tetapi masih terus mendaki menuju puncak yang terjal. Seluruh tubuhnya mulai mengkristal dengan cepat, dan segera dia berubah menjadi patung kristal kaca transparan. Kedua sayapnya berubah menjadi benda seperti kaca kristal, tidak bergerak lagi. Namun, matanya masih menatap langit biru, bahkan tidak melirik Fang Yuan dan Bai Yun Seng, tatapan membawa keberanian dan ketegasan yang tak ada habisnya. Dia kemudian mulai perlahan jatuh ke tanah. Seluruh tubuhnya mulai hancur saat jatuh. Pertama kepalanya, lalu dadanya, sayapnya, perut, lalu kakinya. Sebelum mendarat di tanah, dia sudah berubah menjadi selembar pecahan kaca, dan pecahan kristal. Tidak ada angin di tanah yang diberkati Bai. Namun, pecahan kaca kristal ini tampak berkibar, semakin mereka berkibar, semakin runtuh, mereka terus pecah sampai hancur di udara. Zhou Zong, Bai Yun Seng bergumam dengan linglung. Memang, orang ini. Ekspresi Fang Yuan gelap. Dia tidak membuat Bai Yun Seng menghidupkan kembali Zhou Zong. Seseorang yang bahkan tidak takut mati dan tidak mau menjadi budak, sama sekali tidak memiliki nilai. Selain itu, Zhou Zong adalah Gu Immortal, esensi abadi yang dibutuhkan untuk menghidupkannya kembali tidak akan rendah. Bahkan jika dia dihidupkan kembali, Gu abadinya sudah hilang, dan Bai Yun Seng juga tidak akan bisa menyerap bukaan abadinya. Sebaliknya, lebih baik membiarkannya mati. Bukaan abadinya tidak akan dapat menyerap ki langit dan bumi, tanah yang diberkati akan pecah. Setelah putus, semua tanda Dao Zhou Zong di bukaan abadi akan ditambahkan ke tanah yang diberkati Bai. Kematian Zhou Zong menyebabkan semua manusia bulu terdiam. Keheningan hanya berlangsung beberapa saat, sebelum Raja Manusia Bulu baru, Yu Fei, berteriak keras, "Aku, Yu Fei, juga tidak mau menjadi budak." Semuanya, apakah kamu masih belum menyadarinya? Kedua manusia Gu Immortal ini adalah iblis, mereka sudah berencana untuk menangkap kita semua. Mereka benar-benar tidak akan membiarkan kita pergi. Kalian semua, pilih Raja Manusia Bulu baru, saya akan mengikuti leluhur lama Zhou Zong dan pergi dulu. Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia bunuh diri di tempat. Raja kami. Para manusia bulu terbangun, berteriak dengan marah sehingga suara mereka mengguncang daerah sekitarnya. Benar, tidak ada manusia bulu budak di dunia ini, hanya ada manusia bulu bebas. Bahkan jika saya mati, saya bebas. Selama jantung kita berdetak untuk kebebasan, tidak akan ada budak. Ambil mayat kami sebagai budakmu.
Para manusia bulu berteriak, melolong, bergumam atau mengejek. Tindakan Zhou Zong dan Yu Fei menginspirasi para manusia bulu, tanpa diduga, mereka semua memilih untuk bunuh diri. Sialan, apakah kamu masih tidak menghentikan mereka? Sekelompok manusia, Huff. Bai Yun Seng, cepat gunakan manusia seperti sebelumnya, kita tidak bisa melupakan kekayaan ini. Kami akan membuat mereka tidak bisa mati bahkan jika mereka mau. Fang Yuan mendengus. Namun, Bai Yun Seng tidak menunjukkan tanda-tanda gerakan. Bai Yun Seng, apa yang kamu lakukan? Fang Yuan berbalik, dan langsung terkejut. Wajah Bai Yun Seng dipenuhi dengan perjuangan dan keraguan, dia berkata kepada Fang Yuan dengan susah payah, Fang Yuan, ada dua suara yang berteriak di kepalaku. Satu suara menyuruh saya untuk bersikap logis dan membesarkan manusia bulu ini sebagai budak. Suara lain, bagaimanapun, berteriak keras agar saya menyerah, manusia bulu ini adalah manusia bulu sejati, mereka tidak bisa dipermalukan, bahkan merasa simpati pada mereka adalah penghinaan terhadap mereka. Saat dia mengatakan ini, mata Bai Yun Seng tiba-tiba berkilauan karena air mata. Brengsek. Cahaya menakutkan tanpa terlihat melintas melewati mata Fang Yuan tanpa ada yang menyadarinya. Jika manusia bulu ini dibesarkan sebagai budak, itu akan sangat membantu rencana Fang Yuan di Gurun Barat juga. Tetapi pada saat krusial ini, hati Bai Yun Seng benar-benar melunak. Fang Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah di benaknya, orang bodoh ini, aku tidak bisa berencana dengannya. Saat dia mengatakan ini secara internal, dia tiba-tiba meraih bahu Bai Yun Seng dengan lengannya yang mengerikan. Kata-kata yang keluar dari mulutnya, bagaimanapun, sangat berbeda, biarlah, Bai tua, kamu benar. Manusia bulu ini adalah manusia bulu sejati dari kurang dari The Legends of Renzu lebih besar dari, kamu tidak perlu ragu-ragu, kamu bisa membiarkan mereka mati demi kebebasan. Fang Yuan. Ekspresi Bai Yun Seng segera rileks saat dia menatap zombie abadi di depannya dengan penuh rasa syukur, dan berkata dengan sedikit malu, tidak mudah bagimu untuk memikirkan rencana ini, tetapi pada akhirnya, karena aku. Fang Yuan memotongnya, jangan sebutkan itu. Setiap orang memiliki prinsipnya sendiri. Meskipun saya tidak menyetujuinya, saya bisa memahaminya, saya akan mendukung Anda. Fang Yuan. Suara Bai Yun Seng tercekik oleh emosi, dan dia hampir menangis. Fang Yuan berbicara dengan suara yang dalam, tahukah kamu mengapa kedua manusia bulu Gu Immortal itu jatuh ke skemaku? Hehe, apakah kamu ingat bahwa aku memperoleh warisan jalan kebijaksanaan dari Dong Fang Changfan? Maksudmu? Bai Yun Seng menatap kosong. Fang Yuan menghela nafas, metode jalan kebijaksanaan memang sangat sulit untuk dipertahankan secara efektif. Untungnya, selalu ada sangat sedikit jalan kebijaksanaan Gu Immortals, saya sekarang memiliki warisan. Jalan kebijaksanaan yang lengkap, kita tidak boleh gagal untuk mengambil tindakan terhadap metode seperti itu. Bai tua, meskipun Anda melewati bencana duniawi, jangan terburu-buru untuk pergi ke Laut Timur. Aku akan menggunakan beberapa metode jalur kebijaksanaan padamu untuk berurusan dengan jalur kebijaksanaan lainnya Gu Immortals. Bai Yun Seng sangat tersentuh, membungkuk pada Fang Yuan, kalau begitu aku akan merepotkanmu. Haha, kami adalah keluarga, tidak perlu berterima kasih. Fang Yuan menepisnya dengan acuh tak acuh, tatapannya sekali lagi mendarat di tanah. Hanya dalam beberapa saat, semua manusia bulu di tanah telah bunuh diri, bahkan tidak ada satupun yang ingin tetap hidup. Fang Yuan sesaat menunjukkan ekspresi yang sedikit terharu. Para manusia bulu yang mencari kematian atas kemauan mereka sendiri membuatnya mengingat seseorang di kedalaman ingatannya. Faktanya, orang ini juga seorang manusia bulu. Ketika Fang Yuan masih menjadi Master Gu Fana di kehidupan sebelumnya, manusia bulu ini, yang merupakan seorang pembunuh, mencoba membunuh Fang Yuan beberapa kali. Orang yang memahami Anda bahkan lebih dari teman seringkali menjadi musuh Anda. Fang Yuan ingat bahwa suatu kali selama pertempuran yang sulit, dia telah menemukan rahasia pembunuh kuat yang berulang kali mencoba membunuhnya. Pembunuh ini bukan manusia, tapi manusia bulu. Kamu seorang manusia bulu. Sayapmu telah terpotong. Itu sangat menyedihkan. Fang Yuan menggunakan serangan verbal. Hehehe, aku sendiri memotong sepasang sayap ini. Pembunuh manusia bulu itu tertawa sinis, apakah kamu ingin tahu mengapa?
Ekspresi Fang Yuan sedikit berubah, mengapa? Karena kepala desa manusia bulu selalu memujiku, mengatakan bahwa aku adalah seorang jenius manusia bulu yang datang sekali dalam 100 tahun, pilar desa manusia bulu, seorang Grandmaster semut terbang dan yang tidak. Itu benar-benar menjengkelkan. Kepala suku selalu memperingatkan saya bahwa saya seorang manusia bulu dan saya adalah bagian dari desa, saya ingin meninggalkan desa untuk melihat dunia, tidak hanya kepala suku yang menghalangi saya, bahkan semua manusia bulu di desa menghentikan saya. Saya tahu mereka takut saya akan mengungkapkan lokasi desa dan menarik pemburu budak manusia. Jadi, suatu hari, saya tidak bisa menahannya lagi dan memotong sayap-sayap. Kemudian pada hari itu juga, saya membunuh semua manusia bulu di desa. Saat dia mengatakan ini, ekspresi pembunuh manusia bulu ini adalah salah satu kebanggaan, dia tersenyum ringan. Apa? Fang Yuan terkejut. Pembunuh manusia bulu itu mengangkat bahu dengan acuh tak acuh, kamu telah membaca kurang dari The Legends of Renzu lebih besar dari, kan? Federman percaya pada kebebasan. Hati saya untuk kebebasan kebetulan puluhan kali lebih kuat daripada manusia bulu biasa. Identitas manusia buluku mengikatku, jadi aku memotong sayapku. Desa tempat saya dibesarkan dan penduduk desa membatasi saya, jadi saya membunuh mereka. Karena di dunia ini, tidak ada yang bisa membatasi kebebasanku. Ekspresi Fang Yuan segera berubah menjadi berat, dan dia waspada penuh. Saat itu, dia belum menginjak jalan iblis, segera dia berteriak, kamu orang gila. Hahaha, pembunuh manusia bulu itu tertawa keras, terima kasih atas pujiannya. Dia menambahkan, sebenarnya, Anda dan saya adalah jenis yang sama. Siapa sih yang sama denganmu? Wajah muda Fang Yuan menunjukkan ekspresi marah, saat dia berteriak dan menerkam ke depan untuk bertarung. Lebih besar dari menyatakan, Renzu berjalan di jalan hidupnya sendiri. Setelah berpisah dengan pemimpin pria berbulu, dia bertemu dengan manusia bulu di surga hijau. Renzu sangat senang ketika dia melihat manusia bulu ini. Karena manusia bulu memiliki sayap di punggung mereka, dan karena manusia bulu dapat memahami kata-kata Renzu, kedua belah pihak dapat berkomunikasi. Renzu meminta para pria bulu, manusia bulu, tolong bantu saya. Putri saya berada di jurang biasa dan tidak bisa keluar. Tolong terbang dan selamatkan putriku, mari kita ayah dan anak perempuan bersatu kembali. Para manusia bulu tertawa keras, manusia, bagaimana Anda bisa memesan kami? Kami manusia bulu adalah makhluk hidup paling bebas di dunia, tidak ada yang bisa memerintahkan atau mengikat kami. Anda ingin kami mendengarkan permintaan Anda dan mengikuti keinginan Anda, itu tidak mungkin. Renzu terus membujuk, dan bahkan memohon kepada mereka, tetapi para manusia bulu terus terbang di udara, menikmati kenikmatan kebebasan. Mulut Renzu sudah mengering, tetapi para manusia bulu hanya memperlakukannya sebagai badut, mengejek Renzu seolah-olah mereka sedang mencari lelucon. Oh lihat, manusia yang menyedihkan. Jadi bagaimana jika dia adalah bentuk kehidupan dengan kecerdasan paling banyak di dunia? Dia tidak memiliki sayap dan hanya bisa berjalan di tanah, dia sangat menyedihkan. Untungnya, saya bukan manusia, tetapi manusia bulu. Lihat betapa kuatnya aku bisa terbang. Di hati kesepian Renzu, diri Gu mulai menjadi lebih marah saat mendengar kata-kata ini, akhirnya tidak bisa menahan amarahnya dan melompat keluar. Kalian semua, turunlah. Self Gu menunjukkan kekuatannya, menangkap semua manusia bulu di langit sekaligus. Renzu tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi sangat terkejut dengan ini, diri Gu, kapan kamu menjadi begitu kuat? Self Gu berkata dengan bangga, itu wajar, saya menggigit kekuatan Gu. Sekarang saya memiliki kekuatan sendiri, saya memiliki kekuatan yang luar biasa. Selain itu, tidak perlu membayar harga apapun untuk menggunakan kekuatan ini. Manusia, Anda perlu tahu, yang paling dapat diandalkan adalah kekuatan Anda sendiri. Dan tanpa kekuatan, kebebasan hanyalah ilusi. Para manusia bulu ditangkap dan tidak bisa lagi terbang ke langit, ditekan ke tanah tanpa bisa bergerak. Mereka mulai melemparkan kutukan pada Renzu dan diri Gu dengan marah. Renzu menghela nafas, manusia bulu, saya tidak bermaksud menyinggung perasaan Anda. Maafkan kekasaran saya hanya ingin meminta Anda untuk menyelamatkan putri saya. Ketika aku bersatu kembali dengannya,
aku pasti akan menghadiahimu. Tidak mungkin. Kami Featherman adalah yang paling bebas. Bahkan jika tubuh kita kehilangan kebebasan, hati kita masih bebas. Benar, benar. Manusia yang kejam, kamu tidak bisa memaksakan keinginanmu pada manusia bulu manapun. Para manusia bulu terus berteriak tanpa niat untuk berkompromi. Renzu membujuk mereka selama 3 hari 3 malam, tetapi itu, tidak berdaya, dia hanya bisa melepaskan manusia bulu ini. Self-Gu berbicara dengan getir, manusia, bagaimana kamu bisa melepaskannya dengan mudah? Apakah kamu tidak ingin menyelamatkan anak keempatmu? Renzu, bagaimanapun, menjawab dengan percaya diri, saya sudah mengerti bahwa manusia bulu ini tidak dapat dipaksa. Setelah berhari-hari kontak dengan manusia bulu, saya menemukan bahwa manusia bulu ini mungkin bebas tetapi mereka tidak memiliki sarang untuk melindungi diri dari angin dan hujan, dan mereka juga tidak memiliki cukup makanan untuk mengisi perut mereka. Untuk membuat mereka membantu, saya harus membuat mereka melakukannya dengan sukarela. Setelah itu, Renzu membangun sebuah rumah di dekat manusia bulu. Setiap hari, dia mengandalkan diri Gu untuk mengumpulkan banyak buah-buahan liar dan berburu banyak binatang buas. Para manusia bulu segera menemukan keamanan dan kehangatan rumah. Terutama selama hari-hari badai, para manusia bulu hanya bisa bersembunyi di hutan pepohonan, menggigil dan kelaparan. Sementara Renzu tinggal di dalam rumahnya, menikmati kehangatan perapian dan makanan mewah. Pada suatu malam yang dingin, beberapa manusia bulu diam-diam bergerak di bawah atap rumah Renzu, untuk menghindari angin dan salju, sambil juga dengan rakus menyerap kehangatan yang bocor keluar dari celah di pintu. Renzu mengenakan topeng sikap Gu dan membuka pintu, menggunakan sikap yang sangat hangat untuk mengundang para manusia bulu ini ke dalam rumah, dan menikmati kehangatan dan makanan bersamanya. Saat ini berulang beberapa kali, semakin banyak manusia bulu datang ke rumah Renzu. Renzu sangat ramah dan akan menghibur para manusia bulu setiap hari, bahkan memberikan area dekat perapian kepada para tukang bulu, tidak peduli berapa banyak orang bulu makan, dia membiarkan mereka makan tanpa menahan diri. Para manusia bulu berangsur-angsur menjadi terbiasa hidup seperti ini, sampai suatu hari, Renzu melihat waktunya sudah matang dan melepaskan sikap Gu, mengungkapkan ekspresinya yang sebenarnya dan dingin. Dia menutup pintu rumah dan menyimpan semua makanan juga, tidak lagi memasoknya kepada manusia bulu secara gratis. Para manusia bulu tertangkap basah dan panik. Mereka sudah terbiasa dengan keamanan dan kehangatan rumah, mereka terbiasa dengan makanan yang berlimpah, mereka jarang terbang sekarang dan berburu bahkan lebih sedikit. Persediaan makanan mereka sangat kecil. Banyak manusia bulu gemuk sampai-sampai mereka tidak bisa terbang. Para manusia bulu tidak punya cara untuk menghadapi perilaku Renzu. Mereka tidak bisa mengalahkan Renzu, yang memiliki diri Gu. Segera, semua manusia bulu mencapai situasi di mana mereka akan mati karena kelaparan atau kedinginan. Beberapa hari kemudian, banyak manusia bulu meninggal. Renzu menunggu dan menunggu sampai dia menjadi sangat cemas, karena para manusia bulu tidak menunjukkan tanda-tanda berdamai dengannya. Pada akhirnya, ketika sebagian besar manusia bulu meninggal, Renzu tidak bisa menahan diri untuk tidak menyebutkan masalah lama lagi, manusia bulu, selama kamu menggerakkan sayapmu untuk terbang ke jurang biasa dan menyelamatkan putriku, aku akan memberimu makanan yang cukup dan juga rumah yang hangat. Namun, manusia bulu yang tersisa masih menggelengkan kepala. Akhirnya, mereka semua meninggal. Dari mayat manusia bulu ini, banyak makhluk kecil terbang keluar. Mereka tampak seperti bintik-bintik kecil cahaya, bersinar dengan segala macam warna. Renzu mencoba menangkapnya, tetapi tidak bisa. Tidak ada gunanya. Kognisi Gu memberitahunya saat ini, kebebasan liar Gu tidak dapat ditangkap. Manusia bulu ini mengejar kebebasan sejak kelahiran mereka, tetapi sangat disayangkan bahwa hanya setelah kematian mereka dapat menemukan kebebasan. Benua Tengah, tanah yang diberkati Hu Immortal, Istana Dang Hun. Fang Yuan perlahan menarik lengannya yang mengerikan, jiwa manusia bulu Gu Immortal Zhengling, bagaimanapun, sangat lesu karena melayang lemah di udara. Gu Immortal Zhou Zong telah melanggar perjanjian, sehingga jiwanya sudah padam. Adapun Zhengling, yang meninggal lebih dulu, karena dia hanya diserang oleh Fang Yuan dengan gerakan jalan racun dan pembunuh jalur kekuatan, hanya tubuhnya yang binasa dan jiwanya telah dipertahankan.
Fang Yuan diam-diam menyimpan jiwanya ke dalam lubang abadinya di tempat. Sejak zaman kuno, jalan jiwa, jalan kebijaksanaan, dan jalan perbudakan terkait erat. Karena Fang Yuan telah memperoleh warisan jalan kebijaksanaan Dong Fang Changfan, dia juga memperoleh pemahaman tentang jalan lain, dengan demikian pencapaiannya dalam jalur jiwa dan jalur perbudakan juga meningkat sedikit. Yang terpenting, Fang Yuan telah menggunakan cahaya kebijaksanaan untuk berulang kali meningkatkan gerakan pembunuh abadi yang tak terhitung jumlahnya, tidak hanya menambahkan beberapa inti immortal Gu satu demi satu, tetapi juga menambahkan banyak jalan jiwa fana Gu. Koordinasi ini membuatnya sehingga ketika tangan raksasa membunuh musuh, jiwa yang terluka akan ditangkap oleh Fang Yuan. Jika orang lain tidak memperhatikan, mereka akan berpikir Fang Yuan telah menghancurkan jiwa juga. Namun nyatanya, Fang Yuan diam-diam menangkap jiwa. Bahkan Bai Yun Seng tidak merasakan hal ini karena dia tidak memiliki gerakan pembunuh investigasi tingkat abadi. Fang Yuan juga tidak memberitahunya. Nilai jiwa Gu Immortal jauh lebih tinggi daripada kehendak Gu Immortal atau jiwa fana. Fang Yuan baru saja mengakhiri pencarian jiwa pertamanya. Dari pencarian jiwa ini, dia mengetahui asal-usul kelompok manusia bulu ini. Mereka adalah klan manusia bulu di Gurun Barat, hidup selama beberapa generasi di dunia pecahan surga hijau, tidak heran mereka memiliki kebiasaan kuno seperti itu, bahkan bunuh diri daripada menundukkan kepala untuk menjadi budak. Kehidupan damai dengan sumber daya yang melimpah, klan bersatu tanpa musuh eksternal yang kuat, ini malah merusak pikiran manusia bulu ini. Satuo Laut Putih, siapa orang ini? Dia mampu mengumpulkan begitu banyak orang untuk mengepung kota bulu suci. Selain itu, dia menggunakan cara superior yang melampaui imajinasi. Mereka benar-benar bisa membatasi rumah Gu abadi, menyebabkan manusia bulu melarikan diri dengan putus asa. Fang Yuan mengobrak-abrik pikirannya, tetapi tidak dapat menemukan informasi apapun tentang Satuo Laut Putih. Pada akhirnya, Fang Yuan hanya bisa menghela nafas. Gurun Barat juga merupakan tempat menyembunyikan naga dan harimau. Kesimpulannya, manfaat dari kesengsaraan ini di tanah yang diberkati Bai sangat besar. Bai Yun Seng menerima semua tanda Dao dari dua manusia bulu Gu Immortals, peringkat 6 dan peringkat 7, dia adalah pemenang terbesar. Panen Fang Yuan juga tidak sedikit. Asal-usul kelompok manusia bulu ini adalah masalah besar, dan ada juga kota bulu suci. Asal-usulnya dapat ditelusuri kembali ke era kuno akhir, era yang mulia iblis jiwa spektral. Sebagai pemimpin kota bulu suci, Gu abadi peringkat 7, Zheng Ling, menyimpan banyak rahasia, gerakan pembunuh abadi, resep Gu abadi dan sebagainya. Kemungkinan dia bahkan memiliki warisan Gu Immortal yang lengkap. Dunia fragmen surga hijau terisolasi dari dunia luar selama ini. Kota bulu suci bisa dikatakan sebagai surga bagi manusia bulu, ini adalah pemukiman besar manusia bulu di antara mereka yang tersisa di dunia. Karena mereka memiliki sangat sedikit interaksi dengan dunia luar, dan dunia fragmen surga hijau memiliki banyak sumber daya, metode Federman Gu Immortals ini kuno, memiliki karakteristik khas dari era kuno akhir. Fang Yuan bahkan memiliki harapan, jika keberuntungannya bagus, mungkin dia bisa mendapatkan warisan jalur kekuatan dari jiwa Zheng Ling. Satu-satunya yang disayangkan adalah manusia bulu fana itu. Fang Yuan telah merencanakan untuk membesarkan orang-orang bulu itu sebagai budak untuk membantunya menembus pasar di Gurun Barat, atau bahkan mendirikan karavan. Federman adalah budak berkualitas tinggi di Gurun Barat. Kekuatan super dan kekuatan besar, semuanya memiliki karavan berbasis manusia bulu. Tidak mungkin Fang Yuan hanya berbisnis dengan klan Xiao, pada tahap awal, dia memang harus mengandalkan klan Xiao sebagai batu loncatan untuk memasuki pasar Gurun Barat dengan stabil. Tapi Fang Yuan akan menderita kerugian jika dia hanya terlibat dengan klan Xiao dalam jangka panjang. Tapi manusia bulu fana ini sudah mati. Dari temperamen mereka terlalu dimanjakan dengan baik dan akan menjadi proses yang sulit untuk menjinakkan mereka. Sebaliknya, jauh lebih nyaman untuk langsung membeli budak manusia bulu. Fang Yuan bukanlah seseorang yang memikirkan masa lalu, dan segera melemparkan masalah ini ke belakang pikirannya. Dia sudah memiliki bentuk perubahan Immortal Gu dan telah menggabungkannya menjadi gerakan pembunuh abadi. Wajah yang samar-samar dikenal. Fang Yuan awalnya berniat untuk berubah menjadi penampilan lain untuk pergi ke Northern Plains Zombie Alliance dan melanjutkan rencananya yang digagalkan sebelumnya.
Tetapi setelah menghubungi Perilisan, Fang Yuan menganalisis dan menyimpulkan bahwa situasinya tidak baik. Sejak Feng Jiuge telah menyelidiki identitas Sa Huang, aliansi zombie dataran utara jauh lebih ketat dalam memeriksa zombie abadi yang tidak dikenal yang ingin bergabung dengan aliansi. Tidak lagi semudah sebelumnya bagi Fang Yuan untuk menyusup ke Northern Plains Zombie Alliance, dan Feng Jiuge, Tuan Tua Ken Yang, dan anggota kelompok lainnya telah bersembunyi, yang membuat Fang Yuan merasa badai sedang terjadi. Fang Yuan ragu-ragu. Apakah dia masih akan mengikuti rencana untuk masuk ke aliansi zombie dataran utara dalam situasi ini? Bersambung.